Halo, namaku Muhammad Fadil Rizqullah. Aku mahasiswa dari Akidah dan Filsafat Islam. Di sini aku mau atau ya tugas pembelajaran selama 1 semester di mata kuliah Teologi Lingkungan. Eh, Hal ini tuh sebagai tugas ujian akhir semester. Nah, di sini aku nggak akan ngebahas secara runut, tapi aku akan ngebahas semua yang aku pelajari dan pahami selama 1 semester ini gitu. Oke, pernah gak sih kepikiran kenapa bumi yang kita pijak sekarang ini makin rusak, bencana alam ada di mana-mana, cuaca ya udah nggak karuan. Nah, ternyata krisis ini berawal dari isi kepala dan isi hati kita sendiri. Ada dua tokoh yang membahas akar masalah dari krisis ini. Mereka sepakat bahwa ya krisis ini tuh bukan dari sesuatu hal yang kayak sampah atau polusi semata gitu. Nah, menurut Lynn White, akar masalah dari krisis ekologi ini ada di ajaran agama masa lalu, khususnya kekristenan barat. Ajaran ini dianggap terlalu menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak di atas segalanya. Karena manusia merasa diciptakan sebagai gambaran dari Tuhan, maka mereka menjadi merasa memiliki hak penuh untuk memakai, menjajah, bahkan ya merusak alam sesuka hati untuk kepentingan pribadi. Nah, White ini mengkritik keras pandangan antroposentris atau ya pandangan yang berpusat pada manusia, karena menganggap manusia itu sebagai raja dan menganggap alam hanya sebagai alat belaka. Nah, padahal menurut White ini tuh ya alam dan manusia ini seharusnya hidup ya saling berdampingan gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi Syed Hussein Nasr melihat masalah ini tuh dari sudut pandang yang lebih jauh gitu. Nah, Nasr melihat krisis alam ini adalah cerminan langsung dari krisis jiwa manusia modern. Manusia modern udah enggak lagi melihat alam sebagai sesuatu yang sakral, tapi ya cuman sebagai barang mati yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Nah, dari situ aku belajar bahwa ya agama itu sebenarnya bisa jadi penyebab krisis ekologi gitu. Kalau kita langsung menelan pemahaman itu secara bulat-bulat. Nah, di dalam paham antroposentris ada dua. Yang pertama ada yang strong, yang dimana dominasi mutlak manusia itu ada di atas segalanya, serta alam dan hewan itu ya cuman alat yang berguna kalau manusia membutuhkannya. Nah, ada juga yang weak. Nah, di mana manusia tetap berada di posisi atas, tapi juga memiliki kesadaran bahwa alam itu harus dijaga karena kerusakan alam nantinya juga bakal berdampak pada manusia itu sendiri. Nah, kita juga harus tahu gitu sama teori nilai dalam etika lingkungan. Ada nilai intrinsik, yaitu nilai yang emang udah ada pada diri makhluk itu sendiri. Ada nilai instrumental yang dimana sesuatu itu bernilai karena manusia bisa mendapat manfaat melaluinya, dan ada juga nilai objektif bahwa ya yang bernilai akan tetap bernilai tanpa butuh ada seseorang yang menilainya gitu. Nah, dari pemahaman ini muncul juga cara pandang baru seperti biosentrisme, yang dimana ya segala sesuatu yang hidup itu dianggap setara. Lalu ada juga ekosentrisme, yang dimana segala sesuatu yang hidup beserta lingkungannya baik biotik maupun abiotik dipandang setara. Bahkan yang lebih ekstrim ada deep ekologi atau holisme. Dalam pandangan deep ekologi, nilai alam itu dinilai lebih tinggi gitu daripada nilai manusia. Sehingga kalau kondisinya kritis, manusia itu bisa aja gitu dikorbankan untuk kepentingan alam. Nah, paham ini ya sejalan banget sama pemikiran filsuf Agamben gitu, yang membedakan kehidupan menjadi zoo, yaitu makhluk hidup, alam dan manusia secara biologis, dengan bios, yaitu makhluk yang mempunyai hak gitu. Nah, terus pandangan agama menyikapi hubungan dengan bumi apa? Nah, di sini kita akan eh, masuk ke dalam pembahasan Green Din atau ya agama yang hijau gitu. Nah, konsep ini tuh dimulai dari pemahaman bahwa ya bumi itu adalah masjid gitu. Artinya seluruh jengkal dari tanah bumi ini adalah tempat suci yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta gitu. Nah, di dalam Green Deal ini ada 6 prinsip utama.
yang jadi, acuan. Yang pertama ada tauhid, yaitu pemahaman bahwa Allah itu esa dan semua ciptaan di alam semesta itu saling terhubung. Yang kedua, ada ayat, yaitu kita itu harus selalu ngelihat alam semesta itu mulai dari daun jatuh sampai air yang mengalir itu sebagai ya tanda-tanda kebesaran Tuhan gitu. Nah, ketiga ada khalifah, yaitu kita sadar kalau peran kita di bumi ini ya sebagai pengurus atau penjaga bukan perusak. Nah, keempat ada amanah, yaitu ya sebuah janji atau kepercayaan suci dari Tuhan kepada kita manusia untuk melindungi planet atau bumi ini. Kelima ada adil, yaitu ya kita harus bergerak maju gitu pada keadilan, termasuk ya keadilan juga buat ke lingkungan. Dan yang terakhir ada mizan, yaitu hidup seimbang tanpa merusak alam dan tatanan yang udah Tuhan buat itu. Nah, Green Deal ini bukan cuman di awang-awang gitu, tapi benar-benar nyata dan diaplikasiin untuk 4 hal di kehidupan kita. Pertama soal sampah, kerusakan di darat dan laut itu ya ulah tangan manusia gitu, terutama dari gaya hidup yang konsumtif kita yang berlebihan. Kita sering beli barang cuman buat pengakuan sosial, padahal ya ujung-ujungnya ya cuman jadi sampah gitu. Nah, di Green Deal ini ngajarin kita ya hidup itu secukupnya aja gitu. Yang kedua, ada soal energi atau watt. Sekarang peradaban kita itu ya terlalu bergantung sama energi. Ya, kayak batu, bara, gas, atau minyak yang digali paksa dari perut bumi. Nah, proses ekstraksi ini ya sebenarnya ngancurin gunung dan bikin masyarakat sekitar itu ya keracunan gitu. Nah, lewat Green Deal kita itu didorong buat beralih ke energi yang lebih baik kayak tenaga surya atau tenaga angin. Nah, energi ini tuh dikasih sama Tuhan itu secara gratis tanpa kita harus ngerusak atau mengeksploitasi bumi gitu. Yang ketiga ada soal air. Nah, elemen air ini ya sebagai penyusun semua makhluk hidup. Nah, Islam ini ngajarin kita untuk menghemat air saat kita lagi ibadah, waktu kita wudhu. Nabi Muhammad itu ya ngelarang kita untuk membuang-buang air gitu, sekalipun kita wudhu di pinggir sungai yang mengalir. Air itu adalah suatu anugerah yang harus digunakan secara adil. Yang terakhir ada soal makanan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bakal membentuk spiritualitas kita. Makanan itu harus halal dan toyib atau baik. Din-din ini menentang keras gitu kekejaman pada industri peternakan, pabrik yang ngurung hewan di kandang sempit atau nyoba dan nyuntikin obat-obatan gitu. Nah, kita itu disuruh ya beralih ke green zabiha gitu, yaitu daging organik yang hewannya tuh dibiarin makan rumput dengan bebas, berkeliaran dan disembelih dengan menyebut nama Allah gitu, tanpa bikin hewannya itu menderita gitu. Makan makanan yang ditanam secara lokal juga dapat membantu mengurangi jejak karbon gitu. Terus pertanyaannya, dengan panduan itu, kenapa sih kita masih aja rakus dan ngerusak alam gitu? Jawabannya tuh ya simple, karena kita sering salah milih Tuhan atau ilah gitulah. Berhala zaman sekarang itu bukan cuman patung batu yang disembah oleh orang-orang musyrik kayak dulu gitu, tapi uang, status sosial, jabatan, gaya hidup, sampai validasi dari orang lain yang bisa menjadi berhala eksternal yang mendikte hidup kita gitu. Sampai-sampai kita rela ngehancurin alam demi ngejar semua itu. Bahkan ada berhala dari dalam diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu gitu. Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu itu menjadi 4 sifat yang berebut kontrol di atas kepala kita. Yang pertama sabiiyah, yang rakus dan mementingkan hedonisme kayak binatang ternak gitu. Yang kedua ada bahimiyah, yang suka marah dan nindas kayak binatang buas itu. Ada syaitoniyah, yang otaknya tuh licik dan manipulatif. Dan yang terakhir robaniyah, narsistik atau ya pengen dipuja layaknya Tuhan gitu. eh Filsuf seperti Francis Bacon juga nambahin ada berhala pemikiran yang lain gitu. Yang pertama adalah idolatribus atau bias kodrat, di mana ya spesies manusia itu selalu merasa bahwa alam semesta ini berpusat padanya gitu. Yang kedua ada idola specius, eh, terus ada idola fori yang pada bahasanya menyesatkan gitu. Ada idola teatri, yaitu ya taklid buta pada teater dogma atau masa lalu
tanpa mikir kritis gitu. Satu-satunya buat cara ngancurin berhala-berhala itu ya dengan tauhid gitu. Tauhid itu ngajarin kita hidup secara unipolar gitu, yaitu menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat gravitasi hidup kita, dan juga uniaksial yang berarti kita menyelaraskan semua gerak, tindakan kita lurus cuman menuju ridho Allah. Kalau kita benar-benar bertauhid, kita bakal ya ngejaga alam karena kita sadar bahwa alam ini ya cuma titipan dari Sang Pencipta gitu ya, bukan properti milik pribadi kita. Terus apa sih, di sini tuh aku belajar bahwa ada satu petualangan epistemologis Imam Al-Ghazali di buku Luka di Tepian Akal. Nah, kata Al-Ghazali, kalau kita cuma nemuin kebenaran asli, kita nggak boleh cuma ikut-ikutan orang yang disebut dengan taklid. Tapi kita harus berani pakai metode ragu atau syak gitu buat nyari ilmu yakin. Nah, dia mulai ngetes ilmu indera kita. Ternyata mata yang kita sering menurut kita benar itu ternyata banyak nipu kita gitu. Indra itu nggak bisa dipercaya sepenuhnya. Al-Ghazali itu ngetes pikiran rasional kita. Hitungan matematika kayak 1 tambah 2 sama dengan 3 emang pasti. Tapi eh, selama kita hidup itu sebenarnya kita cuma ilusi, dalam ilusi gitu. Kita tuh ngejar sesuatu yang enggak nyata. Nah, baru setelah bangun tidur kita baru bahwa ngerasa bahwa itu ya benar-benar sesuatu yang nyata gitu. Al-Ghazali nemuin fakta bahwa kepastian mutlak itu cuman bisa didapat dari kasyaf atau pencerahan spiritual gitu yang langsung dihujankan Tuhan ke dalam hati gitu, yang udah dibersihin dari ego. Nah, ada juga satu cerita dari Ibnu Tufail yang judulnya tuh Filsuf Otodidak. Nah, diceritain tuh ada bayi yang namanya tuh Hai bin Yakzan yang terjebak sendirian atau terdampar sendirian itu di pulau kosong dan dirawat sama seekor rusa, dan dia tuh hidup menyatu dengan alam gitu, nggak pernah diajarin bahasa, agama, apalagi sekolah gitu. Pas induk rusanya mati, Hai itu sedih tapi penasaran juga. Nah, dia tuh ngebedah kayak dada rusa itu dan nemuin ada bilik, kayak bilik kiri jantung yang kosong. Nah, dari situ tuh akalnya tuh langsung jalan gitu. Dia tuh sadar bahwa yang bikin kita hidup itu bukan cuma daging, tapi ada sang penghuni yang berupa roh yang udah pergi gitu. Nah, dia tuh mulai udah mikir kayak ya nemuin api yang sama dia tuh. Nah, dari situ tuh dia mulai mikir, dia bikin pakaian dari kulit, nemuin api yang sifat panasnya tuh dia rasa mirip sama ruh, terus tuh dia terus merhatiin benda-benda materi yang punya dimensi kayak panjang, lebar, dan tinggi, terus juga dari ngamatin anatomi hewan, siklus tumbuhan, bahkan sampai pola pergerakan bintang-bintang di langit yang melingkar sempurna gitu menurutnya tuh. Hai sadar gitu bahwa ya alam semesta ini tuh pasti ada kayak sutradara lah, pencipta gitu, ada pelaku atau ya fa'il yang ya pokoknya yang maha mengetahui, yang mengatur segala sesuatu. Nah, dari hal-hal itu, Hai ini berhasil sampai level penyatuan spiritual tertinggi atau yang disebut fana gitu. Dia berhasil mengenal Tuhannya gitu. Nah, suatu hari dia ketemu sama orang dari luar pulau yang namanya tuh Asal, yang datang buat mengasingkan diri dari keramaian. Nah, Asal ini berasal dari peradaban yang hidup berpegang teguh pada ajaran wahyu dan kitab suci gitu. Nah, pas Asal ngajarin Hai bahasa dan mereka akhirnya bisa ngobrol, mereka berdua takjub gitu. Ternyata kebenaran yang ditemuin Hai ini ya, cuman pakai akalnya sendiri gitu lewat merenungi alam. Isinya tuh ya sama persis sama kebenaran wahyu agama yang dibawa asal dari kitab suci yang ya dari langit. Nah, Hai ini sempat diajak sama Asal ya buat berdakwah ke pulau ya yang ada peradaban gitu. Tapi pas di sana Hai sadar kalau ngajarin hakikat spiritual yang murni ke mayoritas manusia itu ya susah banget gitu. Hati mereka
rata-rata tuh ya masih ketutup sama urusan duniawi, ya kayak dagang, ngumpulin harta, dan syahwat materi gitu. Nah, akhirnya tuh dia sadar kalau masyarakat awam emang butuh syariat atau hukum lahiriah sebagai pegangan. Jadi ya biar mereka nggak kacau gitu. Nah, ujung-ujungnya Hai dan Asal ya milih balik ke Pulau Kosong itu untuk menyatu sama Tuhan di sisa hidup mereka gitu, tanpa ya diganggu dengan urusan dunia gitu. Nah, jadi ya kesimpulannya tuh krisis lingkungan yang parah ini sebenarnya murni dari keserakahan jiwa kita gitu. Yang ngeberhalain nafsu duniawi dan ngerasa jadi ya penguasa dari bumi gitu. Nah, lewat ajaran teologi lingkungan, kita tuh ya diingetin atau aku belajar bahwa kita tuh harus balik lagi ke fitrah kita yang asli, yaitu ya sebagai hamba gitu yang ditugasin untuk ngerawat bumi gitu sebagai khalifatur Rob. Jadi ya bukan malah merusaknya dengan berani ya pakai akal buat merenungi kebesaran. Jadi ya kita tuh harus menggunakan akal untuk ya merenungi alam kayak Hai tadi gitu. Ya, mungkin sekian yang saya pahami. Jadi terima kasih atas segala pembelajaran yang telah diberikan oleh Prof. Beki. Mungkin ditutup saja dengan doa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.